Dan pertama MPV-nya dulu lah gitu ya. Most valuable MPV. MPV ya tulisannya ya? MPV, most valuable produknya dulu apa gitu ya. Nanti bulan kedua improvementnya apa, bulan ketiga itu improvementnya apa. Jadi ada timelinenya. Habis itu yang paling penting itu adalah alurnya. Jadi mirip alur, ya mirip kayak flow lah ya, flow chart ya lah. Jadi kayak misalnya dari pertama customer, habis itu dia akan ngebuka halaman apa, habis itu dia ngelakuin proses apa, dan seterusnya. Kalau ada misalnya percabangan dia kemana gitu ya, pokoknya ada alurnya. Nah ini tapi alurnya bukan alur aplikasi ya, tapi lebih ke alur flow bisnisnya seperti apa. Jadi semuanya udah lengkap, dokumennya apa, datanya apa gitu ya. Jadi nggak ngawang-ngawang saat kita bikin aplikasi, pokoknya udah jadi. Nah biasanya ini sih hasil riset antara tim produk, tim bisnis, sama tim operation. Jadi hal yang pertama dilakukan adalah ini. Jadi saran saya kalau teman-teman ya misalnya udah ada nih tim bisnisnya, udah ada nih tim operasionalnya, udah ada nih tim produknya. Tiba-tiba teman-teman diminta bikin sesuatu gitu ya. Saran saya minta si dokumen BRD-nya. Yang pertama kenapa? Karena kalau tanpa dokumen BRD, kita sebagai tim teknologi ya agak bingung kalau bikin. Contohnya, misalnya saya kerja di e-commerce terus tiba-tiba ada requirement, tolong bikinin jualan tiket pesawat dong gitu ya. Nah itu kan bingung ya, lah mau kayak gimana jualannya gitu ya. Apakah jual doang gitu ya, terus gimana connect ke siapa, gimana flow-nya gitu ya. Terus kalau alur-alur yang tidak jelas kayak misalnya tiba-tiba dibatalkan tiketnya kayak gimana, itu kan harus ada gitu ya, ada flow-nya, ada aturannya. Nah itu semuanya harus tertulis dalam BRD. Jadi teman-teman saran saya kalau dapat fitur ya, diminta bikin fitur itu minta BRD-nya, biar jelas gitu ya. Jadi nanti kalau benar atau salahnya saat implementasi bikin aplikasinya itu nanti kita lihat lagi ke BRD-nya. Nah, biasanya sih BRD-nya walaupun datang dari tim non-teknologi ya, tapi nanti kita akan review lagi bareng-bareng sama tim teknologinya. Kira-kira sih apa sih yang memang bisa diimplementasikan sama teknologi atau enggak. Ya bisa aja kan ada fitur, permintaan fitur yang enggak make sense gitu ya, enggak bisa diimplementasikan sama teknologi. Misalnya, oh saya pengen gitu ya, dikirim saat ini 2 jam kemudian nyampe padahal ada di luar pulau gitu. Nah, itu nggak mungkin misalnya kayak gitu. Jadi ya intinya teman-teman nanti bakal diskusi sama tim bisnis, sama tim operation, sama tim produk pada fase di awal. Jadi ini kita lebih diskusi ke BRD-nya, flow aplikasi, dan seterusnya. Selanjutnya setelah BRD-nya selesai ya, nanti tahapan kedua yang biasa saya lakukan adalah ini. Ini bukan tim teknologi lagi sih, tergantung ya teman-teman ini timnya ada di mana, di tempat teman-teman. Nah selanjutnya setelah BRD selesai, itu kita akan mulai development yang namanya UI UX-nya. Nah, jujur saya sendiri kurang ngerti ya gimana tahapan di dalam UI UX, tapi intinya kalau saya dari sisi orang teknologi, ngertinya nanti pokoknya hasil dari tim UI UX itu, nah kebetulan di tempat saya itu UI UX maksudnya ke tim produk, bukan ke tim development. Jadi UI UX itu nanti hasilnya adalah berupa ya UI UI-nya dari tiap flow yang ada di BRD. Misalnya kalau di BRD itu kan ada flow tahapan pertama misalnya user registrasi, tahapan kedua verifikasi dan sebagainya. Nah itu semuanya ada dalam bentuk UI UX-nya. Jadi ada semuanya. Jadi misalnya dari form registrasi seperti apa, form login seperti apa, form change password seperti apa, dan alurnya pun misalnya dari tombol ini kalau diklik dia masuk ke flow mana, dari tombol ini dia diklik ke flow mana. Jadi semuanya jadi dulu. Jadi ini lebih ke ya tim UI UX yang ngerjain. Jadi nanti dari saya sebagai tim teknologi, saya terima jadinya. Setelah dapat BRD-nya udah oke, udah final gitu ya. Nanti akan dieksekusi sama tim UI UX-nya. Mereka akan bikinkan si alur dalam bentuk gambar ya, atau prototype lah ya. Ya bagus-bagus kalau misalnya bisa didemoin ya, kayak misalnya menggunakan apa ya, mungkin Adobe XD dan sebagainya gitu ya. Yang udah bisa langsung diklik-klik-klik, jadi kita bisa lihat alurnya dengan jelas. Nah, intinya dari sini nanti biar kita ngerti interaction-nya kayak gimana. Nah, kenapa kita butuh ini? Karena biasanya tim teknologi itu ini bikin aplikasinya sesuai dengan alur UI UX yang sudah dibuat ya. Jadi kita nggak tiba-tiba bikin aplikasi backend-nya kayak gini, kayak gitu gitu ya. Bikin API-nya kayak gini. Nggak kayak gitu. Kita ngikutin dari si alur si BRD dan hasil dari tim UI UX nge-generate si UI UX-nya. Ya jujur saya sendiri nggak bisa bicara banyak soal UI UX,
Soalnya saya bukan orang UI UX ya, tapi intinya tahapannya yang kedua itu adalah nanti akan diberikan ke tim UI UX untuk dibuatkan si UI UX-nya. Nanti hasilnya, hasil prototipenya, atau misalnya bisa pakai Adobe XD atau Zeppelin gitu ya, nanti nah kita tim teknologi yang mulai lihat dari situ. Selanjutnya, tahapan selanjutnya ya, tahapan ketiga, setelah jadi UI UX-nya, nanti dia akan jatuh ke tim yang mengerjakannya. Nah, saat di tempat saya kerja yang biasa saya lakukan adalah, saya ketika udah jadi UI UX-nya, maka kita akan melakukan pembuatan yang namanya technical design. Ya, technical design ini ya simpelnya kan kalau BRD itu kan lebih ke flow ya, alur secara bisnisnya seperti apa. Nah, technical design itu apa yang dilakukan? Nah, technical design itu kan dari alurnya, habis itu kita dari UI UX-nya, akhirnya kita bisa tentukan kira-kira kalau bikin aplikasi, kira-kira butuh bikin berapa aplikasi. Habis itu kalau misalnya tidak perlu bikin aplikasi, misalnya kan dari UI-nya kita perlu nampilin data, maka kita butuh data dari aplikasi mana dan sebagainya. Lalu interaksi antara aplikasinya seperti apa dan seterusnya. Jadi semua pokoknya technical implementation-nya kita harus buatkan ya dalam bentuk dokumen. Jadi biasanya sih saya nggak, ya di tempat saya biasa kerja sih nggak formal-formal banget. Kita biasanya bikin satu Confluent page gitu ya. Nanti di sana ada diagramnya, kayak diagram aplikasinya seperti apa gitu ya. Jadi yang pertama tuh yang kita bikin kayak deployment diagram. Deployment diagram itu seperti apa sih? Misalnya kita mau bikin fitur A gitu ya. Nanti fitur A itu kita butuh aplikasi A gitu ya. Nanti ternyata si A itu butuh B gitu ya. Nanti butuh B, maka kita butuh B aplikasi B. Maka abis itu misalnya ini kan punya database. Nanti kita kira-kira kita mau pakai database-nya apa gitu. Ini Postgre kah, misalnya Mongo kah, atau MySQL kah dan seterusnya. Nah, abis itu untuk dapetin data ke sini kita mau gimana? Apakah nembak di sini ke sini misalnya pakai API ya, atau misalnya kita mau setup namanya message broker gitu ya. Nanti ini ngirim ke message broker, nanti ini kan diterima sama ini gitu ya. Nanti kalau ternyata butuh kayak ngagregasi beberapa service gimana gitu ya, nanti kita akan bikin semua interaksinya. Jadi interaksi dengan aplikasi C gitu ya. Misalnya nanti ini akan ngirim data ke C seperti itu. Jadi semuanya akan kita buat technical desainnya. Jadi aplikasinya pun, bahkan teknologinya mau menggunakan apa dan seterusnya itu semua dibuat. Jadi ini nggak perlu sampai ke implementasi ini sih. Tapi kalau teman-teman bisa sih ya bagus ya. Kayak contohnya teman-teman bisa bikin diagram contohnya IRD-nya. Kayak nanti ya teman-teman saya bikin service A, nanti butuh tabelnya tabel A gitu ya, sama tabel B. Nah, kira-kira struktur data di tabel A-nya, struktur tabelnya seperti apa gitu ya. Ya kayak bikin relasional IRD lah ya. Misalnya tabel A gitu, tabel B. Ini misalnya ke sini one to many gitu. Nanti ini relasi lagi ke tabel mana, tabel C. Ini ke sini misalnya one to one, kayak gitu semuanya dibuat. Ini secara technical desainnya. Dan ini teman-teman belum coding ya. Jadi teman-teman bikin dulu technical desainnya seperti apa. Nah, ini untuk untungnya apa sih? Keuntungannya adalah nanti kita bisa lihat kira-kira kalau misalnya, ternyata kita butuh connect ke service B. Ternyata service B itu atau aplikasi B itu yang punya orang lain atau tim lain gitu ya. Maka kita bisa bilang ke tim tersebut kalau kita pengen development, kita mau manggil API-nya. Atau misalnya, kita butuh data dari tim B nih, tapi ternyata belum ada API-nya gitu ya. Nah, kita bisa minta di tim B itu untuk development si API yang kita butuhkan, kayak gitu. Jadi kita harus tahu gambaran besarnya seperti apa cara kerja secara teknikalnya. Jadi teman-teman nggak bisa habis dari bikin UI UX tiba-tiba langsung dikerjain aja. Tiba-tiba tengah-tengah dikerjain, ternyata butuh A, butuh B, ya nggak bisa kayak gitu ya. Kita desain dulu kira-kira kebutuhannya apa, dan kalau misalnya bikin table yang bagusnya seperti apa gitu ya, dan yang lain-lain. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya butuh, ternyata saya butuh ngirim SMS gitu ya. Kita akan pakai third party, misalnya di sini pakai Twilio. Nah, kita sebutin juga, kita akan butuh Twilio untuk kirim SMS misalnya, seperti itu. Dan yang lain-lain. Jadi intinya, apa yang kita pelajari di itu ya, waktu kuliah atau sekolah itu yang rekayasa perangkat lunak, nah itu kita akan buat di sini. Cuma memang tidak sedetail saat kita kayak bikin skripsi gitu ya, sampai detail banget itu enggak. Yang penting itu kalau kayak deployment diagramnya kita ngerti, habis itu IRD-nya kayak gimana. Kayak misalnya struktur kelas dan sebagainya sih itu nggak butuh ya, karena kan nanti implementasi pasti bisa berubah-ubah.
struktur kelas dan sebagainya. Yang jarang berubah kan biasanya deployment